selamat datang semuanya. Kali ini kita akan coba bedah salah satu pertanyaan paling mendasar dalam dunia hukum. Apa sih sebenarnya tujuan hukum itu? Kita akan fokus pada dua ide besar yang kadang-kadang ya saling tarik uluran, kepastian hukum dan kemanfaatan. Pembahasan ini sendiri terinspirasi dari materi yang disampaikan oleh Bapak M. Fajrin dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Oke, mari kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Hukum itu sebenarnya buat apa sih? Apakah tujuannya murni untuk menciptakan ketertiban, di mana semuanya serba teratur dan bisa diprediksi? Atau, apakah tujuan hukum itu sebetulnya lebih dalam, yaitu untuk menciptakan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang? Nah, ini dia nih dilema intinya. Ini dia peta perjalanan kita untuk hari ini. Kita mulai dari dasarnya dulu, terus kita akan dalemi dua pilar utamanya, kepastian dan kemanfaatan. Habis itu, kita lihat gimana keduanya sering beradu, sebelum akhirnya kita tarik kesimpulannya bareng-bareng. Sip, kita masuk ke bagian pertama, mencari tujuan hukum. Sebelum kita ngomongin soal perdebatan, penting banget buat kita paham dulu fondasi dasarnya. Kalau kita lihat secara umum, para ahli hukum sepakat ada 3 tujuan besar dari hukum. Yang pertama, keadilan, lalu ada kepastian, dan yang terakhir, kemanfaatan. Tiga-tiganya kedengaran bagus kan? Ideal banget. Tapi dalam praktiknya, dua yang terakhir ini, kepastian dan kemanfaatan, sering banget berada di persimpangan jalan. Dan itulah yang akan jadi fokus utama kita. Oke, mari kita bongkar pilar yang pertama. Ini semua tentang keteraturan, sebuah konsep yang kita kenal dengan nama kepastian hukum. Jadi, apa sih sebenarnya kepastian hukum itu? Coba bayangin ini kayak sebuah garansi. Garansi bahwa aturan main dalam masyarakat itu jelas, konsisten, dan bisa ditebak. Jadi, kita semua tahu apa yang boleh dan nggak boleh. Tujuannya cuma satu, menciptakan ketertiban, supaya hidup kita semua jadi tenang dan aman. Manfaatnya itu terasa banget loh di kehidupan sehari-hari. Contoh paling gampang, lampu lalu lintas. Karena kita semua tahu pasti kalau merah itu berhenti dan hijau itu jalan, makanya lalu lintas jadi teratur dan kita bisa berkendara dengan aman. Nah, kepastian hukum itu cara kerjanya mirip. Dia kasih kita pagar yang jelas, melindungi kita dari tindakan sewenang-wenang, dan yang paling penting, memastikan aturan itu berlaku buat semua orang tanpa pandang bulu. Sekarang, yuk kita beralih ke sisi seberangnya. Pilar yang kedua ini punya kacamata yang beda banget. Fokusnya bukan lagi soal keteraturan, tapi soal kebahagiaan. Inilah yang dikenal sebagai teori kemanfaatan atau utilitarianisme. Intinya, teori ini bilang kalau tujuan hukum itu bukan sekedar menegakkan aturan demi aturan, tapi untuk menghasilkan sesuatu yang paling berguna atau bermanfaat buat masyarakat luas. Jadi yang diukur itu bukan lagi apakah aturannya diikuti, tapi apakah hasilnya bikin masyarakat lebih baik. Fokusnya pindah dari proses ke hasil akhir. Nah, tokoh utama di balik gagasan brilian ini adalah seorang filsuf dan ahli hukum dari Inggris yang bernama Jeremy Bentham. Dialah yang meletakkan dasar-dasar cara berpikir utilitarian ini dalam hukum. Dan ini dia kalimat saktinya yang terkenal banget. Kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Maknanya sederhana tapi luar biasa dalam. Setiap hukum, setiap kebijakan harus diuji dengan satu pertanyaan. Apakah aturan ini akan menghasilkan lebih banyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan bagi mayoritas orang? Kalau jawabannya iya, berarti hukum itu baik. Sampai di sini, dua-duanya terdengar sama-sama bagus kan? Nah, disinilah letak dramanya. Kita sekarang masuk ke bagian di mana kepastian dan kemanfaatan mulai tarik-menarik. Di sini, kita bisa lihat perbedaannya dengan sangat jelas. Di kubu kepastian hukum, fokusnya itu ke proses dan aturan yang konsisten. Keteraturan itu adalah dewanya. Sementara itu, di kubu kemanfaatan, mereka nggak terlalu peduli sama proses yang kaku, yang paling penting itu adalah hasil akhirnya. Apakah masyarakat secara umum lebih bahagia dan sejahtera? Ada satu pepatah hukum dari zaman Romawi kuno yang pas banget buat ngegambarin ini. Lex dura setamen scripta. Artinya, hukum itu memang keras, tapi begitulah yang tertulis. Ini adalah jeritan hati para penganut kepastian hukum. Aturan ya aturan, harus ditegakkan apa adanya, meskipun kadang hasilnya terasa pahit atau nggak adil bagi sebagian orang. Hal ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang sangat menantang. Dan jujur aja nggak ada jawaban mudahnya. Haruskah sebuah hukum yang sudah jelas aturannya, tapi dalam penerapannya malah menyebabkan kesedihan atau terasa sangat tidak adil, tetap dipaksakan untuk berlaku? Ini adalah dilema yang dihadapi para hakim dan pembuat undang-undang setiap harinya. Jadi, kalau keduanya bisa saling bertentangan, terus kita harus pilih yang mana? Jawabannya mungkin bukan tentang memilih salah satu dan membuang yang lain,
tapi soal menemukan sebuah keseimbangan. Nah, inilah inti dari semuanya. Sistem hukum yang baik itu nggak fanatik. Dia nggak cuma milik kepastian atau kemanfaatan saja. Dia itu ibarat seorang penari di atas tali, yang terus-menerus mencari titik keseimbangan yang pas antara kebutuhan akan keteraturan yang bisa diprediksi dengan tujuan yang lebih luhur, yaitu kesejahteraan masyarakat. Keduanya ibarat dua sayap yang membuat hukum bisa terbang tinggi. Dan percayalah, perdebatan ini bukan hal yang baru. Di Indonesia sendiri, pemikir-pemikir hukum hebat seperti almarhum Prof. Dr. Satjipto Raharjo sudah banyak sekali mengupas hubungan yang rumit antara kepastian, kemanfaatan, dan juga keadilan dalam karya-karya beliau yang luar biasa. Semua diskusi kita hari ini tentu saja berakar dari pemikiran para tokoh hebat ini. Semoga dengan memahami pertarungan antara kepastian dan kemanfaatan, kita semua jadi punya kacamata baru untuk melihat hukum secara lebih utuh dan kritis. Terima kasih banyak sudah menyimak.